Zarana menganggukkan kepalanya dengan tersenyum. Dia ingin berbagi kebahagiaan itu dengan Diana. Ya Allah, alhamdulillah Mbak. Semoga benar-benar berubah lebih baik ya. Aku senang banget dengarnya, ujar Diana dengan ekspresi yang sangat bahagia. Kemarin Hani juga sempat menyusul ke sini karena Mas Daren gak pernah mengangkat teleponnya. Tapi Mas Daren mengusirnya. Mbak sebenarnya pura-pura gak tahu, padahal Mbak ngintip dari dalam kamar, timpal Zarana sambil terkekeh. Bagus itu Kak, kalau gak diusir sama Kak Daren, harusnya diusir sama Mbak saja. Tuman, kayak ulat bulu aja, kegatelan nyamperin suami orang. Brutu Diana kesal. Iya, Diana memang sangat kesal sekali pada Hani. Dari awal kakaknya itu menjalin hubungan dengan Hani, Diana sudah tidak suka. Berbeda dengan Zarana yang langsung diterima di hati keluarganya. Udah malam nih Di, masuk yuk. Mas Daren juga kasihan ditinggal terlalu lama, ajak Zarana pada Diana. Zarana khawatir karena meninggalkan Daren seorang diri di dalam rumah. Takutnya suaminya itu butuh sesuatu untuk diambilkan. Ayo Mbak, aku juga sudah selesai kok ngobrolnya, jawab Diana sambil menurunkan kakinya dari gazebo kayu tersebut. Masuk ke dalam rumah, Daren sedang enteng menonton tayangan berita di TV. Zarana dan Diana langsung menghampiri Daren dan duduk di sofa bersisian. Udah ngademnya? Tanya Daren pada Diana. Udah Kak, makasih ya udah ditemenin Mbak Zarana, jawab Diana terkekeh. Dipinjemin emangnya barang? Protes Daren mendelik. Iya, dia kan bukan barang, tapi bidadari, udah Diana diiringi gelak tawa. Suasana rumah pun menjadi riuh, ramai karena sifat Diana yang memang jarang diam. Tidur yuk Mas, udah malam nih, ajak Zarana pada Daren. Jarum jam memang sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ayo, jawab Daren sambil menutup mulut karena menguap. Besok juga kan ada jadwal kontrol rumah sakit, Zarana mengingatkan. Biar Diana antar ya Kak. Jam berapa kontrolnya? Tanya Diana. Boleh Di, jam 9-an, jawab Zarana sambil bersiap mendorong kursi roda Daren. Selamat malam Di, tutur Zarana sambil berlaru dari hadapan Diana yang masih enteng nonton TV. Diana pun tak menjawab karena kakak dan kakak iparnya itu sudah menjauh. Lekas Diana mengambil gawe miliknya, lalu mengirim pesan pada Sarah tentang kabar bahagia yang didengarnya. Alhamdulillah Di, Mama seneng banget kalau memang kakakmu itu sudah berubah. Mama berharap pernikahan kakakmu bisa langgeng seperti pernikahan Mama sama Papa, balas Sarah pada Diana. Amin. Mama cepetan istirahat ya. Jangan tidur terlalu malam. Nanti sakit lagi, pesan Diana pada mamanya itu. Iya sayang, kamu juga cepetan tidur. Besok ke butik langsung dari sana. Diana mau nganter dulu Kak Daren sama Mbak Zarana ke rumah sakit. Besok jadwal kontrol Kak Daren, balas Diana. Ternyata Sarah pun lupa kalau besok jadwal kontrol anaknya. Hanya Zarana yang mengingatkannya. Ya ampun,
Mama sampai lupa. Oke deh, kamu temenin mbakmu. Siap, Ma. Bye. Diana pun langsung menyimpan gawainya. Bangkit, mematikan TV, lalu masuk ke dalam kamar. Sementara di kamar sebelahnya, Jarana dan Daren sudah sama-sama naik ranjang. Jarana masih malu-malu kucing untuk tidur lebih dekat dengan suaminya itu. Kok jauhan lagi sih? Padahal semalam udah deket banget, protes Daren. Itu gerah, Mas. Elak Jarana pura-pura kepanasan. Loh, kan AC-nya nyala. Masa gerah? Kalau dinginnya kurang, tambah lagi aja. Saran Daren. Enggak, Mas. Cukup. Jarana salah tingkah. Daren tersenyum melihat rona kikuk di wajah sang istri. Karena Jarana tidak mau menggeser tubuhnya untuk lebih dekat dengan Daren. Akhirnya Darenlah yang menggeser tubuhnya sedikit demi sedikit agar lebih dekat dengan Jarana. Bahkan lebih dekat dan tak ada jarak sama sekali, seperti semalam. Jarana yang melihat Daren semakin beringsut mendekat menjadi lebih grogi. Diusapnya peluh yang mulai terasa di dahinya. Tanpa banyak bicara, Daren langsung mendekap tubuh Jarana erat. Jantung Jarana berdegup kencang, bahkan terasa berloncatan. Jangan tegang gitu, kan sama suami sendiri, bisik Daren tepat di telinga Jarana. Hembusan nafas Daren bahkan terasa begitu hangat menyapu tengkuk Jarana hingga bulu kuduknya berdiri. Aku gak akan lepasin kamu. Kamu tahu gak? Tidur seperti ini membuatku lebih tenang dan nyaman. Rayu Daren membuat Jarana tersipu malu. Kedua pipinya merah merona dengan hati yang berbunga-bunga. Kok sekarang jadi pintar ngegombal? Apa waktu kecelakaan Mas ngalamin benturan parah di kepala? Gurau Jarana. Iya, memang benar. Setelah ngalamin benturan itu, akhirnya aku sadar kalau aku mempunyai istri yang sangat cantik dan soleha. Timpal Daren tersenyum lebar. Tangannya mengeratkan pelukan pada pinggang Jarana. Tiba-tiba bibir Daren mencium pipi Jarana yang merona, lembut dan hangat. Tubuh Jarana pun berdesir ketika merasakan sensasi yang luar biasa. Selamat tidur sayang, dari Daren pelan, namun mampu menerbangkan Jarana hingga ke langit ketujuh. Untuk pertama kalinya, Daren memanggil Jarana dengan panggilan sayang. Bahkan pengucapannya terdengar begitu tulus dan penuh cinta. Jarana tidak menjawab. Ia sibuk mengendalikan debaran jantungnya yang semakin tidak beraturan. Andai suara jantung itu bukan di dalam tubuh, sudah dipastikan semua orang akan mendengar karena suara debarannya sangat kencang. Andai Daren sudah sembuh total, bisa dipastikan malam itu akan menjadi malam panjang bagi mereka berdua. Pasangan suami istri yang malam pertamanya masih tertunda sampai detik ini. Pasangan suami istri yang belum merasakan nikmatnya reguk malam panjang bersama pasangan. Debaran jantung Jarana sedikit mengendur saat suara dengkuran halus mulai terdengar dari arah sampingnya. Jarana menoleh perlahan. Daren ternyata sudah masuk ke alam mimpi dengan tangan masih melingkar erat di pinggang Jarana. Jarana ingin berbalik karena mulai pegal dengan posisinya. Namun, ia tak ingin Daren terganggu dengan pergerakan tubuh Jarana. Jadilah ia memaksa memejamkan mata dengan tubuh yang saling menempel satu sama lain. Tak ada jarak sama sekali, terbungkus selimut yang sama.
Pagi-pagi setelah selesai menikmati sarapan bersama-sama, Darren, Jarana, dan Diana bersiap untuk berangkat ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Jarana dan Darren langsung menemui dokter yang biasa menangani Darren. Dokter memeriksa Darren keseluruhan, memastikan tidak ada lagi hal yang perlu dikhawatirkan atas kondisi Darren saat ini, kecuali kakinya yang masih sakit dibawa berjalan. Usahakan setiap hari dibiasakan berjalan ya, meskipun cuma selangkah 2 langkah, biar otot-otot kakinya tidak kaku, pesan dokter pada Darren yang ditemani Jarana. Apa butuh waktu lama untuk bisa kembali berjalan normal, dok? Tanya Darren dengan mimik penuh harap. Nggak butuh waktu lama, ini kan bukan lumpuh. Mungkin dalam waktu seminggu atau 2 minggu lagi sudah kembali normal. Apalagi kalau rutin dipaksakan jalan-jalan pelan. Pasti cepat sembuh ya, jawab dokter menyemangati Darren. Lebih dari 2 jam mereka berada di rumah sakit. Jarana merasa lega karena semua pemeriksaan menyatakan kondisi Darren yang semakin membaik dari sebelumnya. Mobil yang dikendarai Diana sampai di depan rumah berbarengan dengan berkumandangnya azan duhur. Cuaca sangat terik hari itu, hingga Jarana buru-buru membawa Darren masuk ke dalam. Mbak, aku langsung ke butik ya, ujar Diana yang memang tidak turun dari mobilnya. Iya, nanti mau nginep lagi, tanya Jarana saat mesin mobil hendak kembali dipacu Diana. Kayaknya enggak mbak, kapan-kapan lagi aja, jawab Diana sambil menutup pintu jendela mobilnya, kemudian melaju perlahan. Perjalanan Diana ditemani lagu Bollywood yang mengalun merdu dari radio mobil miliknya. Bibir Diana sesekali ikut mengumandangkan lagu-lagu favoritnya itu. Siang ini Diana ada janji dengan temannya yang bekerja di hotel bintang 5. Mobil Diana pun sudah memasuki area parkir hotel tersebut. Lekas Diana turun, kemudian berjalan anggun menuju lobi hotel untuk menemani temannya. Namun, saat matanya menyapu seluruh penjuru hotel untuk mencari keberadaan sang teman, pandangan Diana tertuju pada wanita yang tak asing di matanya. Dia adalah Hani, mantan kekasih kakaknya, sedang berjalan bergandengan dengan seorang laki-laki menuju lift dengan senyum mengembang di bibir keduanya. Siapa laki-laki itu? Baru putus dari Kak Darren, ternyata sudah punya incaran baru. Untung Kak Darren gak jadi nikahin dia. Dasar gatel, brutu Diana pelan. Sudah 3 hari sejak kontrol dari rumah sakit. Darren melatih otot-otot kakinya dengan berjalan pelan di sekitar rumah, dibantu oleh Jarana. Terkadang dia berpegangan ke dinding, terkadang pula dipegangi Jarana yang selalu setia di sisinya. Hati-hati mas, pesan Jarana saat kaki Darren kembali mencoba melangkah meski dengan tertatih-tatih dan terkadang meringis kesakitan. Mas pengen cepat-cepat bisa jalan lagi, jawab Darren dengan bersemangat. Mas punya kewajiban untuk membahagiakanmu. Kalau Mas seperti ini terus, bagaimana mungkin Mas bisa membahagiakanmu? Lanjutnya lagi dengan perubahan sendu. Mas jangan ngomong gitu. Jarana bahagia, bahkan sangat bahagia, jawab Jarana berusaha menghimpur Darren agar tak patah semangat. Benarkah, Darren? Tanya Darren menatap mata Jarana lekat. Jarana pun mengangguk sambil tersenyum. Makasih ya sayang, timpal Darren. Tangan Darren terulur membawa pelan kepala Jarana lebih mendekat kepadanya. Kemudian mendaratkan sebuah kecupan hangat di keningnya. Jarana tersenyum.
Dia kini sudah mulai terbiasa dengan perlakuan romantis dan hangat Daren. Nanti kita lanjut belajar bacaan sholat. Tinggal sedikit lagi. Semangat ya. Jarana mengangkat tangannya, memberi kode semangat. Siap Bu Guru, saud Daren terkekeh. Ya sudah, yuk lanjut lagi jalannya. Sekarang agak jauhan sedikit ya. Kita sampai belakang. Tutur Jarana yang memegangi tangan Daren agar tak terjatuh. Menjelang sore, Jarana kembali mengajari Daren bacaan sholat. Hari ini bacaan Daren sudah lebih lancar dari hari-hari sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan sudah mendekati sempurna. Pengucapan, makrof, hurufnya pun sudah tepat karena Jarana mengajari secara detail. Luar biasa, Mas sudah lancar loh. Mulai hari ini, Mas sudah bisa menjadi imam jarah. Kalau kita sholat berjamaah, tutur Jarana. Bangga pada kegigihan sang suami. Alhamdulillah, ini semua berkat kesabaran dan ketelatenan istri Mas yang cantik ini. Daren memijit hidung mancung Jarana pelan. Ih, sakit tahu. Jarana mengerucutkan bibirnya manja. Makin gemes deh kalau lihat ngambek gini. Daren malah mencubit kedua pipi Jarana hingga Jarana mau memaki kesakitan. Setelah Mas bisa jalan lagi, kita bulan madu ya, untuk menggantikan bulan madu kita yang kacau dulu karena ulahku, ujar Daren dengan lesu. Ada nada penyesalan dalam bicaranya. Zara, terserah Mas aja. Kalau sekiranya Mas sibuk harus segera kembali kerja, Zara juga gak keberatan kok. Di rumah juga kita bisa tetap bulan madu, jawab Jarana bidak. Masya Allah, istri soleha Mas benar-benar pengertian, puji Daren pada Jarana. Udah yuk, sebentar lagi azan maghrib. Kita siap-siap buat sholat berjamaah. Aku wudhu dulu. Jarana bangkit dari duduknya di atas karpet, kemudian berlalu ke kamar mandi, bergantian dengan Daren yang juga ikut berwudhu. Setelah azan maghrib selesai berkumandang, Jarana segera melaksanakan sholat diimami oleh Daren. Mendengar suara Daren yang membaca surat Al-Fatihah cukup lantang diikuti surat An-Nas, membuat hati Jarana bergetar penuh haru. Dalam sholatnya, setetes air meluncur dari netra bening Jarana. Tak hentinya Jarana mengucapkan syukur atas nikmat yang tiada tandingannya itu. Baginya, sholat berjamaah dengan sang suami sudah didambakannya sejak dulu kala, dan saat ini keinginan tercapai. Jarana tidak bisa membendung air mata bahagianya. Selesai sholat, keduanya mengangkat tangan sambil melangitkan doa kepada Sang Pencipta. Tak lupa Jarana meminta kesembuhan dan kesehatan untuk sang suami tercinta. Kedua tangannya diusapkan ke wajah, tanda doa itu sudah usai. Perlahan tangan Jarana terulur untuk mencium punggung tangan Daren. Daren pun mengecup kening Jarana lembut. Terima kasih Mas, ujar Jarana sambil tersenyum. Aku yang seharusnya berterima kasih. Terus bimbing Mas agar tak pernah salah langkah lagi ya, pinta Daren. Insya Allah, jawab Jarana menyunggingkan senyum manisnya. Baru saja Jarana berdiri untuk melipat mukena yang digunakannya. Pintu depan terdengar diketuk. Siapa Mas? Tanya Jarana menatap Daren. Nggak tahu, jawab Daren sambil berjalan perlahan. Jarana mengambil kerudung berlebar yang tergantung di belakang pintu.
kemudian berjalan menuju pintu dan membukanya. "Mas Ipan," sapa Jarana dengan kening berkerut. "Maaf, aku ganggu ya? Udah lama nggak lihat kondisi Daren," tutur Ipan sambil tersenyum salah tingkah. "Oh, nggak ganggu kok. Masuk mas, biar aku panggilkan dulu mas Darennya." Jarana mempersilahkan Ipan untuk masuk dan duduk di sofa. "Ipan mas, mau nengok katanya," tutur Jarana pada Daren yang masih di kamarnya. Daren pun keluar dari kamar dengan masih mengenakan baju koko, lengkap dengan sarung yang membelit pinggangnya. "Daren?" Mata Ipan melongo melihat penampilan Daren. Pasalnya selama ini, sebagai seorang sahabat, Ipan belum pernah melihat Daren menggunakan baju koko, apalagi sarung. "Kenapa lo melongo kayak gitu? Kayak lihat hantu aja," protes Daren sambil duduk tak begitu jauh dari Ipan. Ya, Daren memang sudah tidak menggunakan kursi roda lagi. Kakinya sudah mulai mampu berjalan dalam jarak yang cukup dekat. "Hehehe, aneh aja lihat lo kayak gini. Udah kayak ustadz aja," timpal Ipan. "Gue habis sholat." "Lu udah sholat belum?" tanya Daren pada Ipan. "Udah dong, lo tahu sendiri gue mah dari dulu juga gak pernah ninggalin sholat." "Lah, lo kemana aja?" timpal Ipan. Iya, kemarin-kemarin gue tersesat, sekarang baru insaf," sahut Daren. "Bagus deh, setidaknya ada hikmah dari kecelakaan yang lo alami," balas Ipan. "Tehnya mas." Jarana meletakkan 2 cangkir teh di hadapan Daren dan Ipan. Ipan yang memang sedang haus langsung menyambar teh itu lalu menyebutnya pelan. "Makasih ya sayang," tutur Daren pada Jarana lembut. Ipan yang baru saja akan meminum teh itu langsung menyemburkan air di dalam mulutnya. Mendengar perkataan Daren, Ipan pun langsung batuk-batuk karena keselak. "Kenapa sih lo pakai keselak segala?" protes Daren sambil menepuk-nepuk punggung sahabatnya itu. "Sayang, gue gak salah denger lo panggil Jarana sayang?" tanya Ipan setelah batuknya meredah. "Kagak lah, orang dia istri gue, kalau istri orang baru," jawab Daren. Jarana memang sedang berlalu ke dapur, jadi tidak mendengar pembicaraan Daren dan Ipan. "Nah kan, apa gue bilang? Suatu saat lo pasti bertekuk lutut pada Jarana. Gila aja, wanita secantik dan soleha dia mau lo buang. Pasti banyak laki-laki yang antri buat mungut," tutur Ipan. "Sialan lo, emang istri gue barang bekas apa? Dipakai dipukul segala." Daren menepuk pelan pundak Ipan. "Patah hati deh gue, untung udah ada gantinya," timpal Ipan. "Serius lo? Siapa?" tanya Daren penasaran. "Kepo banget sih lo, nanti juga tahu sendiri," jawab Ipan terkekeh pelan. Perbincangan mereka terhenti saat pintu depan kembali diketuk. Jarana yang baru datang dari dapur membawa cemilan untuk teman minum teh segera membuka pintu itu. "Diana, katanya tadi nggak nginep lagi?" tanya Jarana heran karena adik iparnya itu sudah berdiri di depan pintu rumahnya. Daren menyengit, dia merasa ada yang janggal. Kenapa Ipan dan Diana tiba-tiba datang di waktu yang hampir berbarengan? Daren pun langsung menatap mata Ipan lekat. "Jangan bilang kalau yang lo maksud tadi itu adik gue," tutur Daren pelan pada Ipan. Ipan hanya tersenyum kikuk sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal.